Shalom, saudaraku. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa baik atau luar biasa baik? Oke, satu iman kita harus selalu tanamkan bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan lagi bersama-sama mengenai satu hal yang menjadi bagian tema kita terakhir, yaitu tentang kasih. Bulan lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua tentang, ada yang masih ingat tentang apa? P3K, kasih. Ada yang ingat nggak P3K itu apa aja? Waduh, lupa ini. Saya ingatnya P3K itu. Oke, hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin itu tentang kasih, kasih itu adalah perintah, kasih itu adalah apa? Perbuatan. Ya. Kasih itu komitmen. Tetapi hari ini saya rindu kita belajar tentang ciri kasih itu gimana sih? Karakter kasih itu gimana sih sebenarnya? Jadi saudaraku, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ini bagian pertama, nanti ada bagian kedua dan bagian ketiga sebenarnya ya. Doakan tahun ini kita selesai untuk tema kita maksudnya. Karena saya terus komitmen tema kita tentang faith, hope, and love. Jadi per 3 bulan, per 4 bulan ya. Jadi ciri kasih menurut 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya, siapkan dulu ayatnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 ya. Ayat yang paling kita mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal. Kalau tentang kasih, ciri-ciri kasih itu pasti ada di 1 Korintus 13 ayatnya 4 sampai dengan keberapa Bapak Ibu Saudara? Ada yang ingat dah? 8 atau 7? Oke, nanti perhatikan aja. Jadi kasih itu bukan cuma berbicara tentang perasaan ternyata Bapak Ibu Saudara. Kasih itu bukan cuma berbicara tentang oh saya ini senang kamu, saya ini menyukai Anda, saya ini senang sama seseorang. Bukan itu ternyata. Yang dikatakan kasih yang sebenarnya itu bukan sekedar perasaan, bukan sekedar feeling kita, bukan sekedar oh yang penting perasaan saya itu suka sama dia, suka sama seorang ini karena dia baik, karena dia ini. Bukan itu ya. Paulus memberikan nasihat ya untuk kasih, bukan cuma sekedar memiliki kasih, tetapi ya mendemonstrasikannya atau mewujudkannya di dalam suatu bentuk sikap atau tindakan tertentu yang konkret, yang nyata, yang real. Jadi bukan hanya sekedar kita punya kasih, oh yang penting saya punya perasaan kasih. No, tidak cukup. Tetapi Paulus memberikan teladan bahwa kita harus mendemonstrasikan atau menyatakan atau menunjukkan bukti kasih kita dengan suatu sikap dan tindakan yang nyata, yang konkret. Jadi inilah karakter kasih atau ciri-ciri kasih mau di dalam 1 Korintus 13 ini. Jadi bukan cuma sekedar feeling oh saya suka orang ini. Yang penting saya enggak sakit hati, enggak punya benci, enggak. Bukan cuma itu. Tetapi Paulus mau apa yang kita miliki, kasih yang kita miliki ini diwujudkan, dinyatakan dari sikap dan tindakan kita kepada tindakan yang nyata. Bukan cuma asal ngomong, bukan cuma kita bisa ngomong saja. Ya. Hal ini terlihat kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam 1 Korintus itu ada 15 kata kerja. 15 kata kerja di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ke-7 dan 8 mungkin ya. Ada 15 kata kerja di situ, bukan kata benda, bukan kata sifat, tapi kata kerja. Kalau kita pelajari nanti, dapat diukur melalui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kasih hanya bisa dilihat, diukur ya,
dinilai dari apa yang kita perbuat atau apa yang tidak kita perbuat. Karena di dalam 1 Korintus 13 ini itu ada nanti kasih yang bersifat positif yang harus dilakukan, dan ada kasih yang bersifat negatif yang harus tidak kita lakukan. Ini dalam tanda kutip negatifnya ya, negatif tapi yang sesuai firman Tuhan. Apakah ciri kasih menurut 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat? Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Sudah ketemu semuanya ya? Amin. Karena saya sudah minta dari awal kan? Harusnya sudah ketemu ya. Kalau nggak ketemu di depan sudah saya siapkan. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ada berapa kata kerja di situ? Ada berapa? Ada 5. 5 toh? Yang pertama, sabar. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, tidak cemburu. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong. Ingat, memegahkan diri dan tidak sombong berbeda, nanti saya akan jelaskan. Ya. Ingat ya, ada 4 kata kerja. 4 sampai 5 kata kerja. Oke, ini konteksnya. Konteksnya, ya. Di dalam 1 Korintus 13 ini, sesudah Paulus mengajarkan tentang kasih sebagai dasar dan cara menggunakan karunia-karunia rohani. Kalau dilihat di pasal 12 itu, Paulus sedang mengajar tentang karunia roh. Ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang melakukan mujizat, ada yang menyembuhkan, dan macam-macam. Dan kasihlah yang menjadi dasar untuk kita menggunakan karunia roh itu. Ya. Makanya dikatakan di situ, tanpa kasih semuanya sia-sia. Biarpun orang bisa berbahasa roh, biarpun orang bisa menyembuhkan, biarpun orang bisa melakukan mujizat, tanpa kasih, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan biarpun kita memberikan hidup kita untuk orang lain, tanpa kasih semuanya sia-sia. Biar kita berkorban untuk orang lain, tanpa kasih semua sia-sia. Paulus sekarang menjelaskan ciri kasih atau karakteristik kasih di dalam kekristenan. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan 7. Nah, di sini di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-7, di situ dikatakan ada pemaparan bagian yang disusun sebagai berikut. Pertama, Paulus memulai dengan 2 kata karakteristik yang positif. Tadi yang positif itu yang pertama apa? Kasih itu sabar dan murah hati, ini positif ya. Tetapi ada 3 kata yang negatif. Apa? Cemburu. Yang kedua, memegahkan diri. Yang ketiga, sombong. Ya. Ini, jadi ada tindakan yang tidak mencerminkan kasih. Berarti kalau cemburu itu bukan kasih. Oke, kita pelajari nanti. Yang kedua, kalau memegahkan diri berarti bukan kasih. Kalau sombong itu juga bukan kasih. Dan bagian terakhir Paulus, ya, kembali memberikan nuansa positif dan mengaitkan kasih dengan segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Oke. Yang pertama, poin pertama, ciri kasih yang pertama itu sabar. Ya. Kata ini memiliki arti di dalam teks aslinya, kata ini memiliki arti menunggu untuk atau memiliki untuk. Ini juga dipakai di dalam Yakobus 5 ayat 7. Ya, di dalam teks asli Alkitab. Kata ini juga berhubungan dengan ujian atau kesabaran. 1 Korintus 13 ayat yang keempat tadi. Untuk bertahan di bawah provokasi tanpa berkeluh kesah dan sabar. Konteksnya ayat ini berbicara, kata ini, kata sabar ini, itu artinya kita bertahan dari provokasi, bertahan di bawah provokasi. Maksudnya gini, ketika ada orang yang menjengkelkan, kita tetap bisa sabar.
Ingat Bapak Ibu Saudara, konteksnya di dalam 1 Korintus, ya, surat 1 Korintus ini ada hal yang paling luar biasa terjadi. Masalah yang terjadi di Korintus itu apa? Ada yang tahu enggak? Di jemaat Korintus itu ada masalah apa sebenarnya? Masalah utama jemaat Korintus. Masalahnya jemaat Korintus itu suka tinju-tinjuan. Suka apa? Suka berantem, suka perselisihan. Jadi di jemaat Korintus ini ternyata banyak perpecahan. Ada perpecahan. Ada satu kubu yang ikut siapa? Apolos. Ada satu kubu yang ikut Paulus. Dan ada satu kubu yang saya ini pengikutnya Yesus kan. Loh, Apolos ini pelayan Yesus, Paulus juga pelayan Yesus. Ternyata ada perpecahan. Ya, jemaat Korintus ini sedang ada perpecahan. Makanya kenapa Paulus menuliskan surat ini dan menulis ayat ini? Kata sabar itu berarti kita bertahan di bawah provokasi. Siapa yang memprovokasi? Saya sering katakan ini, jangan pernah salahkan iblis kalau kita jatuh dalam dosa. Jangan pernah salahkan iblis kalau kita jatuh marah-marah. Kenapa? Ingat, iblis itu cuman apa? Iklan. Cuman provokator. Iya tuh. Ayo kalau demo, ya kan? Kalau kita bisa lihat orang ya, kalau demo biasanya orang yang provokator ini, ya, dia orangnya itu menonjol enggak kira-kira? Biasanya enggak nonjol, tapi ayo cepetan, tendang. Habis gitu dia pergi. Seperti kita, ketika kita ada orang yang menjengkelkan di depan kita, terus ada yang provokasi, ayo, kalau roh hati tak. Ya, jadi jangan pernah salahkan iblis. Karena apa? Pilihan ada di tangan kita pribadi, Bapak Ibu Saudara. Mau marah, kalau iblis bisa boleh ngomong kayak gini. Kalau marah ya silahkan. Kalau nggak marah ya silahkan sebenarnya. Iblis itu cuma iklan. Kalau kita makan iklan ya jangan salahkan iblis. Karena itu memang kerjanya iblis itu apa? Penggoda, ya, penuduh, iya kan, penyesat, iya. Jadi jangan salahkan iblis. Makanya kenapa kita harus bisa bertahan di bawah provokasi, meskipun iblis bisa pakai orang-orang tertentu, pakai orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita tidak sabar, ya kan? Iblis bisa pakai seorang hamba Tuhan enggak untuk menggoda? Bisa, sangat bisa. Meskipun secara tidak sengaja. Saya kemarin minggu lalu, ya, bukan minggu lalu sih, beberapa minggu lalu, bulan lalu harusnya, ya, mengerjakan satu bagian, ya, mengeksposisi satu bagian firman Tuhan tentang Ayub. Ayub itu orang luar biasa kan, ya, dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi ada satu akhirnya Ayub jatuh dalam penderitaan. Salah siapa kira-kira? Allah sendiri loh yang ngomong, dia orang luar biasa. Salah siapa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Salah Ayub? Hah? Salah Ayub? Ternyata saya pelajari bukan. Tetapi ada daulatan Tuhan yang menjadikan Ayub harus menderita. Ternyata di situ Tuhan sedang bertaruh dengan iblis. Meskipun ada banyak provokasi di situ, terutama dari istrinya Ayub yang memprovokasi. Ayo wis, gak usah percaya Tuhan lagi. Kutukilah Allahmu dan matilah. Karena istrinya sudah gak tahan di tengah penderitaan. Terkadang ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan untuk memproses kita menjadi orang lebih baik. Ya, ada hal-hal tertentu yang memproses hidup kita, akhirnya kita jadi orang sabar.
Makanya kenapa kita perlu kayak berjemaat ini, harus kita berjemaat. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, saya mendapati ketika kita berjemaat, ada banyak hal yang menjadikan kita, memproses hidup kita jadi orang yang lebih baik. Coba, kalau Anda tidak pernah berjemaat, bisa tidak Anda diproses menjadi orang yang sabar? Nggak mungkin. Karena apa? Ketika nggak berjemaat, saya nggak seneng sama orang ini, pergi ke jemaat yang lain. Kita nggak akan pernah bertumbuh. Kita nggak akan pernah jadi orang yang sabar. Kalau kita nggak pernah menghadapi orang yang menjengkelkan, kita nggak akan pernah jadi kalau kita tidak melalui proses. Makanya di dalam jemaat itu pasti diproses. Jadi maksudnya apa ya? Nggak salah ketika maksudnya ada gesekan di dalam. Itu mendewasakan. Ketika ada gesekan, makanya Paulus memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan ini. Sabaro, meskipun kamu diprovokasi, meskipun ada orang menjengkelkan, tetap mau sabar. Ya. Dan ini mengandung unsur penundaan, menjadi lambat. Oke? Kata sabar di dalam Alkitab yang digunakan dalam dua konteks, dalam arti yang berbeda. Ya. Itu ada sabar menanggung penderitaan, ada sabar karena kesalahan orang lain. Nah, konteksnya di ayat ini itu sabar karena kesalahan orang lain. Maksudnya orang lain yang salah dan kita benar. Kalau ya kita salah disuruh sabar, gampang enggak? Gampang. Tapi kalau kita merasa benar disuruh sabar, gampang enggak? Oh, susah Bapak Ibu Saudara ya. Sabar ini seperti kalau kita suruh minta maaf. Kalau kita benar suruh minta maaf, bisa enggak? Susah. Kalau kita salah suruh minta maaf, gampang enggak? Belum tentu. Ya kan, belum tentu toh. Terkadang kita salah aja suruh minta maaf, susah. Apalagi kita enggak merasa salah. Ya. Ya. Sabar di sini bukan bersabar di tengah penderitaan, tetapi bersabar menghadapi orang lain. Dan ini tidak mudah. Makanya Paulus menguatkan jemaat di Korintus, sabaro, agar jemaat itu tetap bisa bersatu, bukan pecah. Ini konteksnya di Korintus. Agar rumah tangga bisa tetap, harus ada yang sabar. Ya. Agar keluarga tetap utuh, harus ada yang sabar, harus ada yang ngalah. Meskipun tidak salah. Susah enggak? Susah. Bisa enggak? Pasti bisa. Tuhan kasih kekuatan. Enggak usah ragu, jangan ragu. Ya. Waktu kemarin ada pelajaran, saya ikut pelajaran. Ada satu ketika ya, pengajar atau dosennya bilang gini, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara konseling pranikah, harus pertanyaan ini yang diajukan yang pertama. Kenapa menikah? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya kayak gini, kenapa menikah? Coba tanyakan di dalam diri kita, kenapa sih menikah? Nanti ya yang mau pranikah. Yang kedua, kenapa pilih si dia? Dan yang ketiga, kenapa nikah sekarang? Enggak besok-besok saja. Tiga pertanyaan itu sebenarnya satu jawaban loh Bapak Ibu Saudara. Cuman terkadang kita nggak tahu. Kalau kita nikah karena kita maksudnya sudah keburu usia, hati-hati. Nyesel nanti. Kalau kita nikah karena orang yang kita pilih ini baik hati, ya kan? Dia cakep. Ingat, waktu nikah nanti semuanya yang dia rahasiakan akan terbongkar. Iya loh. Waktu pacaran tuh biasanya pakai topeng toh. Semua baik-baik saja. Manis-manis ya. Dipukul gini, enggak apa-apa. Kalau suami nanti dijendul,
Aku ini suamimu. Jendol-jendol kepala. Karena mas, kata-kata yang sedikit aja bisa memicu pertengkaran. Ya, sebenarnya jawabannya cuma satu. 3 pertanyaan tadi. Apa? Karena saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan, meskipun nanti pasangan kita menjengkelkan, meskipun pasangan kita nanti kelihatan jeleknya, udah kehendak Tuhan, jalanilah dengan sabar. Kalau kita punya prinsip itu, apapun yang terjadi di hidup kita, kita bisa bertahan. Karena kita tahu ada kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita. Ingat, Tuhan janjikan satu hal yang luar biasa. Tuhan menyertai kita. Itu toh, tanamkan aja. Tuhan pasti baik, apapun kondisinya. Mungkin sekarang ya, kita lagi berantem sama seseorang, kita lagi istilahnya hubungan kita sedang retak dengan seseorang. Selalu ingat, Tuhan baik. Tuhan baik, gak pernah Tuhan tidak baik. Ketika kita mengalami hal terburuk dalam hidup kita, entah apa yang Tuhan ambil dari hidup kita, entah orang terkasih yang Tuhan ambil di hidup kita, selalu ingat, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai salah, berarti cara pandang kita yang salah. Bukan Tuhan yang salah, karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan salah, dia bukan Tuhan. Jadi tanamkan, oh Tuhan tidak pernah salah. Berarti saya yang harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, lanjut. Kasih tetap sabar menghadapi orang lain, poin pertama. Poin kedua, ciri kasih yang kedua adalah murah hati. Kata murah hati ini bukan berbicara tentang kita suka memberi saja. Oke? Arti dari kata murah hati ini adalah bersikap baik, bersikap lembut, berperilaku baik. Arti lainnya baik hati, lemah lembut, mengampuni. Ada kata mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Keramahan, murah hati. Ini ketika saya gali, saya belajar ya, waktu mempersiapkan firman ini saya loh, luar biasa ya. Murah hati ini bukan berbicara kita suka beri saja. Ya. Tetapi lebih kepada motivasi hati. Bahkan ada kata mengampuni. Kata ini berarti kebaikan yang berhubungan dengan pengampunan dosa sebenarnya dan keselamatan kita. Kata murah hati ini adalah berbuat baik. Berbuat baik kenapa? Karena Tuhan lebih dulu sudah berbuat baik sama kita. Prinsipnya cuma itu. Aku mengasihi karena Tuhan sudah mengasihiku. Aku berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik dulu sama aku. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Kalau kita kayak gitu, tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Tuhan baik enggak, Bapak Ibu Saudara? Amin. Satu bukti utama itu apa? Tuhan tebus dosa kita itu loh. Itu enggak terbayarkan. Ya, kita boleh punya segala hal, tapi kalau kita dosanya tidak ditebus, percuma. Ending-endingnya kita masuk neraka. Buat apa? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir kita di dunia ini selamanya. Ya, kita sudah lihat banyak contoh di dunia ini bahwa dunia ini tidak selamanya kita hidup. Benar tidak? Ya, ada yang cuman sehari hidup. Ya, iya toh. Bayi sehari hidup langsung mati. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang 9 tahun seperti anak kami. Ya, anak kami dipanggil Tuhan 9 tahun umurnya. Bahkan ada yang sampai umur 100 lebih, belum mati-mati. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak akan lama. 100 tahun itu sebentar. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir atau merenungkan
Kok tahu-tahu saya bisa segede ini ya? Berasa lama atau cepat kira-kira waktu yang kita lalui? Berasa cepat banget. Tahu-tahu saya sudah ya keluar jenggot. Ya. Tahu-tahu badan saya sudah melar segini. Ya. Padahal badan saya dulu, ya kan, kalau Bapak Ferry nge-share umur 12 tahun lalu waktu retreat di Songgoriti kalau nggak salah itu ya. Istri saya bilang, "Wih, suamiku rek mengerikan dulu." Masih badannya masih kurus krempeng ya kan, semua masih krempeng. Waktu retreat di Songgoriti kalau nggak salah Pak Cahyo juga ikut. Waktu retreat yang apa itu ya, pokoknya deket gini langsung turun itu loh, Songgoriti itu loh kalau nggak salah. Di share di grup, wih semua kurus-kurus ya. Sekarang sudah melar semuanya ya kan. Jadi masih muda semua. Daniel masih muda, masih muda ya. Masih anak-anak ya kan. Terus Samuel badannya masih belum segini, masih segini ya kan. Bahkan waktu doa gini sampai terjungkel ya kan. Masih ada Bapak Ferry masih juga muda ya. Jadi kita memikirkan. Jadi murah hati itu harus kita perhatikan bahwa Allah itu baik sama kita. Akhirnya kita bisa berbuat baik. Ya, menghindari orang yang menjengkelkan kita agar kita tidak marah, itu nggak bisa disebut mengasihi. Ingat Bapak Ibu Saudara, menghindari konflik itu bukan bisa diartikan mengasihi. Karena kita harus bisa menghadapi konflik dengan apa? Dengan merespon dengan cara yang benar. Konflik itu bukan meniadakan, kasih itu bukan meniadakan konflik, tapi meresponi konflik dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Berbuat baik. Kasih meresponi konflik dengan cara yang tidak mudah marah, bersabar, berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan kita. Itu loh. Itu yang dikatakan murah hati. Bukan cuma berbicara kita ngasih sesuatu ke orang, enggak. Tapi terlebih ngasih apa? Ngasih ampunan kita, mengampuni orang lain. Adakah di antara kita yang masih menyimpan sakit hati sama orang? Ayo, firman Tuhan ngomong apa? Ampuni, berbuat baik, responi konflik dengan cara yang benar. Konflik itu baik kalau respon kita benar. Makanya jangan pernah kita takut untuk menghadapi konflik, Bapak Ibu. Menghadapi pertengkaran dalam arti yang positif. Ketika kita responnya baik, maka pertengkaran itu bisa mendewasakan kita. Iya. Makanya perdebatan itu bagus. Tanpa perdebatan orang akan serasa seperti robot, semua diatur lurus. Tapi Tuhan tidak merancangkan itu. Tuhan memberikan kita pemikiran, memberikan kita kehendak, memberikan kita pilihan, agar manusia tidak seperti robot. Hidup manusia lebih berwarna. Konflik mungkin ada di dalam rumah tangga. Ayo hadapi dengan respon yang benar. Dengan tidak mudah marah, sabar, dan tetap berbuat baik. Ayo mungkin ada konflik di dalam pekerjaan, responi dengan benar. Jangan karena konflik akhirnya kita putus hubungan. Ya, yang perlu diputus itu ego kita, bukan hubungannya. Ya, jadi kasih itu tidak meniadakan konflik, tapi kasih merespon konflik dengan cara yang benar. Tetap kuat, sabar, dan tetap berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan. Yang ketiga, tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu, ciri yang ketiga. Kasih itu menggambarkan, ya, kata cemburu ini menggambarkan suatu keinginan yang kuat, itu yang positif. Ya. Kasih ini juga menggambarkan emosi yang bermusuhan berdasarkan kebencian, bergerak hati dipenuhi cemburu, dipenuhi iri hati, itu yang negatifnya.
Kasih tidak boleh iri hati. Jadi kata cemburu ini lebih kepada iri hati. Kenapa? Kata cemburu itu, ya kan, diartikan iri hati di dalam teks ini. Karena cenderung cemburu itu tanda orang apa? Cinta. Ya katanya anak-anak kan cemburu tanda cinta. Yakin cemburu itu tanda cinta? Halo Bapak Ibu Saudara yang sudah nikah, yang belum nikah, yang sudah pacaran, cemburu itu tanda cinta? Cemburu itu tanda egois loh sebenarnya. Karena apa? Karena mau untuk dirinya sendiri. Iri hati juga tanda egois, nggak mau orang lebih daripada dia. Kalau iri hati dalam hal yang positif, maksudnya orang ini loh semangat beribadah, semangat melayani Tuhan, saya juga mau. Itu yang positifnya. Keinginan kuat tadi itu loh, itu yang positif. Ya, jadi cemburu, kasih itu tidak boleh iri hati, karena iri hati itu memicu perselisihan dan menjadikan sumber pertengkaran. Di dalam Korintus ini dikatakan iri hati itu bikin pertengkaran. Cemburu pun bikin pertengkaran enggak? Pasti, ya kan? Yang masih pacaran kalau cemburu, terus alasan, oh cemburu kan aku karena cinta. Enggak, sebenarnya bukan karena cinta, tapi karena egois. Ya, kasih dan iri hati itu sama-sama kuatnya, karena kasih orang rela mati demi orang yang dikasihinya. Begitupun iri hati, karena iri hati orang bisa menghabisi nyawa orang. Kasih sama iri hati itu bertentangan, karena kasih orang bisa mati untuk orang lain yang dikasihi. Tapi juga karena iri hati, makanya bertentangan. Karena iri hati orang bisa membunuh orang, bisa menghabisi nyawa orang. Dan obat untuk iri hati cuma satu: kesadaran terhadap kedaulatan Allah. Apa yang Allah atur untuk kita itu yang terbaik. Amin. Kalau kita mulai iri hati, coba kita ingat Tuhan tuh punya rencana yang baik buat kita, bahkan yang terbaik. Kenapa Tuhan gak kasih kita harta yang melimpah, ya, mobil yang mewah? Kita harus ingat ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih kita, ya kan, mungkin ya, wajah seperti opa-opa Korea, ya. Kenapa? Ya karena kita orang Indonesia, benar. Kalau kita orang Korea ya seperti orang Korea, seperti nah, dalam arti gini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Ya, kenapa Tuhan berikan wajah kita seperti ini? Ya Bapak Ibu Saudara, ayo yang sudah nikah lihat wajah suaminya, lihat wajah istrinya. Ya, kenapa Tuhan kasih wajah seperti itu? Kalau wajahnya bukan itu, Bapak Ibu Saudara nggak akan nikah dengan dia. Loh iya loh. Karena ada daya tarik tertentu. Ya, seperti saya kalau lihat istri saya sedang tidur gitu, luar biasa cantiknya. Loh, bener. Saya cuma tertarik sama apa? Ketika gini terus kelihatan giginya. Loh, orang kan punya daya tarik tertentu. Saya bukan lihat yang lain-lainnya. Loh, itu menurut saya, tapi ojo disamakan. Nanti istrinya tidur di foto, buat status, inilah yang membuat saya tertarik. Loh iya benar, setiap orang punya daya tarik tertentu. Ya, mungkin ada yang tertarik karena rambutnya yang agak klimis dikit, ya, klimis dikit, terus berkurang depannya, ya. Kita nggak pernah tahu. Itu mungkin daya tarik, ya. Karena hidungnya agak mancung ke dalam dikit itu tarik. Karena orang tertentu ada yang nggak suka hidung mancung loh. Ada yang nggak suka hidungnya seperti, maaf kata ya, ini bukan mendeskripsikan yang jelek, seperti hidungnya orang Arab. Dia mancung tapi agak patah, ya kan? Ada yang nggak suka gitu. Ada yang suka, aku lu seneng lihat hidungmu, mungil, ya kan? Ya nggak kalah kalau pesek kan, mungil, ya kan? Iya.
Makanya bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih. Dipikir terus kulitnya kok gak bisa putih ya? Ya. Ingat, orang bule suka kulit yang seperti kita. Iya. Tapi ya jangan cari bule. Carilah apa yang ada. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya jangan cari bule. Ya. Lanjut. Kasih membuat kita hidup, iri hati membuat kita sengsara. Orang iri hati itu tidak pernah enak hidupnya. Ya. Orang iri hati itu tidak pernah enak hidupnya, ya kan? Saya juga senang lihat lagu, yang mungkin ini lagu dunia, tapi saya senang apa ya? Kadang lagu dunia, tapi saya serap nilai rohaninya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu band Kota, ya? Dia ada satu lagu yang bilang gini, hai pembenciku, jangan ganggu aku. Tahu? Nggak tahu ya? Lagunya judulnya Haters. Ya. Nanti susah hidupmu, aku senang-senang menikmati hidupku. Netizennya yang komentar jelek, maksudnya gitu. Dia nggak peduli sama orang yang iri hati sama dia. Makanya jangan iri hati, ya. Nanti jadi haters. Loh iya. Oke? Karena apa? Di situ dikatakan orang yang kita iri, dia hidupnya nyantai-nyantai saja. Tapi kita ini yang bingung, yang iri hati. Akhirnya hidup kita tidak tenang. Kita cari jeleknya orang terus. Ya. Lanjut. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Ini memegahkan diri berbeda dengan sombong, Bapak Ibu Saudara. Memegahkan diri itu tidak ada dasarnya. Maksudnya gini, contohnya. Kita ngomong, saya itu punya harta banyak. Padahal kita nggak punya apa-apa. Ya. Terus saya ini bisa, istilahnya paman dikasih bisa komputer. Oh bisa, saya bisa semuanya. Ternyata padahal dia nggak bisa komputer. Itu di diri. Jadi memegahkan diri beda dengan sombong. Memegahkan diri itu lebih kelihatan, kalau sombong nggak kelihatan. Terkadang nggak kelihatan sombong itu, bener nggak? Karena sombong berbicara motivasi hati. Kalau memegahkan diri pasti ketok, ya. Artinya berbicara arogan, membual, berperilaku seperti pembual atau omong kosong. Kalau orang Jawa biasanya bilang apa? Umbluk. Ini orang yang daerah barat. Umbluk. Tahu umbluk? Pasti kalau yang orang-orang umbluk ya, istilahnya membual, ya. Omong kosong, nggak ada kenyataannya, nggak ada dasarnya. Istilah ini merujuk pada orang yang menyanjung dirinya sendiri tapi tanpa dasar. Ini bukan tentang memegahkan diri atau suatu realita yang ada, atas realita yang ada, tapi tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, orang sombong rohani itu banyak loh Bapak Ibu Saudara. Saya ini mendapat penglihatan, Tuhan ngomong sama saya. Itu juga bisa jadi memegahkan diri. Sombong rohani. Padahal Tuhan tidak pernah kasih penglihatan dan Tuhan tidak pernah ngomong sama dia. Karena kadang merasa Tuhan ngomong. Kalau mau Tuhan ngomong sama kita, baca firman Tuhan, pasti Tuhan ngomong. Saya yakin dan percaya. Contoh, jemaat di Korintus ini telah terjebak kepada pembualan rohani, melebihkan sesuatu ya dari yang sebenarnya. Kalau dibaca dalam 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Kasih itu mendorong orang menerima dirinya apa adanya, tanpa menyombongkan diri, tanpa memegahkan diri. Kita terima kelemahan kita itu. Kasih tidak membuat ya, kita tidak malu mengakui kelemahan kita, bukan menutupinya, tetapi kita mau berubah karena firman Tuhan. Kasih mengakui segala kelemahan kita dan berubah oleh kekuatan Allah. Ya. Kasih itulah yang menjadikan kita harusnya
kita bisa terima kelemahan saya. Kelemahan saya terkadang saya suka nyantai. Iya, saya ini orang yang suka nyantai. Yosek lah. Ini ciri khasnya orang pragmatis. Seperti saya ini cenderung pragmatis. Pragmatis itu apa ya? Kayak orang sukanya santai di pantai, ya kan? Istilahnya suka apa ya? Istilah suka mengentengkan sesuatu, ya. Itu pragmatis seperti itu. Berbeda dengan istri saya. Makanya Tuhan kasih istri saya yang agak, ya kalau saya cenderung pragmatis, ya, istri saya ini bukan. Istri saya cenderung sanguin. Sanguin itu meledak-ledak. Maksudnya kalau ngerjakan apa, ayo gitu. Tapi lama-lama istri saya juga terpengaruh sanguin saya. Iyalah, sih yo, nyantai sih ya. Lihat alarm. Biasanya kita mau kemana? Ya sih ya, sih terus dulu deh. Itu orang pragmatis. Makanya orang pragmatis itu cenderung nyantai. Dan ini tidak baik kalau kita terus-teruskan. Makanya Tuhan kasih pasangan kita ini. Pasangan saya suka ngejar-ngejar. Akhirnya ya mau nggak mau ya ayo. Akhirnya klop lah, ya. Jadi kasih, kita harus tahu kelemahan kita harus ngaku di hadapan Tuhan. Bahkan kita harus sadar diri agar kita berubah jadi lebih baik. Jadi memegahkan diri itu ngomong tanpa dasar, tanpa kita tahu kelemahan kita, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, sombong. Yang kelima, artinya adalah benar-benar membusungkan, meletakkan secara kiasan dalam perjanjian baru, membuat bangga atau sombong, ya, menyebabkan menjadi angkuh. Ini sombong. Tolong bang, rasanya habis baterainya bang. Kata japasif secara tidak langsung menjadi sombong rohani atau membanggakan pribadi tertentu dibanding orang lain. Bisa juga berarti itu. Nah, berbeda dengan memegahkan diri, karena yang memegahkan diri ini itu tadi tanpa dasar, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sombong ini lebih ke arah pelampauan batas. Ada dasar tapi dilebihkan. Ya. Kalau memegahkan diri itu pasti terlihat di luar. Kalau sombong belum tentu terlihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, sombong itu terkadang tidak terlihat. Ya. Bahkan ada lawannya sombong. Apa? Rendah diri atau minder. Itu termasuk sombong yang tersembunyi, karena dia tidak mau diotek-otek orang lain. Cirinya orang sombong itu paling gampang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau koreksi diri kita, kalau kita masih ada sombong. Kalau ada orang yang ngomong lebih, terus kita merasa orang ini sombong, aku juga bisa gini, itu termasuk ada kesombongan. Kalau kita nggak mau disombongi orang lain, mungkin di hati kita masih ada kesombongan. Itu kalau kita mau koreksi itu paling gampang gitu. Makanya saya sering bilang sama istri, ingat, orang yang tidak mau disombongi orang, kemungkinan besar itu ada kesombongan di hatinya. Itu paling gampang. Maksudnya kalau kita koreksi diri kita. Kalau kita mau lihat, saya ada kesombongan enggak? Kalau ada orang sombong di depan kita merasa tersaingi enggak? Mungkin bisa jadi kita masih ada sombong. Ya, itu paling gampang. Ya. Kata lain, kalau kesombongan itu menyoroti hati seseorang, ya, mungkin dia pelayanan luar biasa, terus dia merendahkan hati. Mungkin bukan merendahkan hati, tapi kesombongan juga bisa jadi. Ya. Kasih meletakkan diri kita di bawah orang lain untuk memahami dan melayani mereka. Ya, ini simpulannya Bapak Ibu Saudara yang terakhir.
Ciri kasih adalah menurut 1 Korintus 13 ayat 4. Yang pertama, tetap sabar dan tidak terprovokasi. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, tidak iri hati. Yang keempat, mengakui segala kelemahan diri kita. Yang kelima, meletakkan diri di bawah orang lain. Biar orang lain sombong pun tidak apa-apa. Yang penting kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati.